Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan ila akhiriz zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini, pada detik ini, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas kita, termasuk kajian rutin kita, jihad, pengajian pada Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabatnya yang senantiasa meniti jalannya yang lurus, istiqamah di dalam iman dan Islam sampai akhir hayat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kita pagi ini kita akan membahas sebuah tema makanan dan minuman yang halal dan baik dalam pandangan agama Islam. Kita awali dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 172, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya menyembah. Jadi ayat ini Allah serukan kepada kita, Allah sebut kita dengan sebutan yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Iman merupakan panggilan kehormatan. Hanya orang yang beriman yang mau mentaati aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah Allah di dalam ayat ini memanggil kita, wahai orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, Al-Quran sebagai kitab undang-undangnya. Hendaklah kalian memakan makanan yang baik-baik serta jauhilah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Islam makanan yang dihalalkan oleh Allah jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan keluasaan kepada orang-orang yang beriman untuk memilih makanan yang baik dan halal. Serta kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah melarang kita untuk memakan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Karena yang demikian ini akan berdampak negatif
baik bagi diri kita di dunia secara fisik, ya secara non fisik, juga berdampak negatif bagi kehidupan kita besok di akhirat. Di dalam firman-Nya yang lain surat Al-Maidah ayat 88, Allah juga mengatakan kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah kalian dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepadamu halalan thayyiba, secara halal dan baik. Jadi Bapak Ibu, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum mesti memiliki dua kriteria. Yang pertama, halal. Halal dari jenisnya, halal juga dari cara mencarinya, dan lain-lain. Selain halal juga thayyib. Thayyib maknanya baik. Baik bagi fisik kita, baik bagi kesehatan kita, baik bagi kejiwaan kita, baik dunianya dan juga baik untuk akhiratnya. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, seolah-olah terkait dengan makanan ini Allah tekankan wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Mengapa demikian? Karena dalam hal mencari makan dan minuman, seringkali orang itu tidak memperdulikan apakah dengan cara yang halal atau haram. Nah, terkait dengan perintah memakan makanan ini, Allah ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, wattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas. Kata beliau, maksud ayat di atas adalah makanlah dari rezeki yang Allah telah berikan kepadamu melalui sebab-sebab yang Dia mudahkan apabila rezeki itu halal, bukan hasil curian, bukan pula hasil mengambil secara paksa, juga bukan dari jenis-jenis harta lain yang diambil secara tidak hak. Selain itu, makanan juga tidak kotor atau menjijikkan karena berasal dari binatang buas atau binatang menjijikkan lainnya. Ini penjelasan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas. Imam Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat di atas. Beliau mengatakan maksud ayat di atas adalah makanlah dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepadamu berupa makanan yang halal zatnya, bukan yang diharamkan seperti bangkai, darah mengalir, dan daging babi. Juga halal dari cara mengusahakan dan mendapatkannya, bukan riba, bukan penghasilan yang tidak halal, juga bukan hasil curian. Di samping keadaannya pun dirasa lezat, bukan dianggap kotor atau sudah tidak asli lagi akibat terjadi kerusakan, atau sudah berubah karena sudah lama dan semacamnya. Ini penjelasan Imam Al-Maraghi terkait dengan perintah memakan makanan yang halal dan thayyib. Bapak Ibu rahimakumullah, dari penjelasan kedua penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman dapat dikategorikan halal dan baik manakala memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, jadi makanan yang baik dan halal dari penjelasan kedua penafsir di atas, ya, bisa kita berikan kriteria. Apa kriterianya? Yang pertama, didapatkan dengan cara
yang dibenarkan oleh syariat. Jadi cara mencarinya, cara memperolehnya dibenarkan oleh syariat. Berarti tidak boleh dengan cara yang melanggar syariat, yaitu makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang batil, seperti mengambil hak orang lain, baik secara halus maupun secara kasar. Bapak Ibu, kalau secara halus bagaimana? Menghipnotis, betul nggak? Apalagi? Cara-cara yang sekarang ini dengan cara-cara yang sangat canggih, semakin pintar seseorang, semakin canggih pula, ya, semakin halus pula di dalam upaya mengambil hak orang lain, maupun kasar. Bapak Ibu mencari mengambil hak orang lain dengan kasar apa? Misalnya merampok, mencuri, apalagi, ya, dan lain-lain. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara formal maupun non formal. Bagaimana Bapak Ibu mengambil hak orang lain secara formal? Sekarang banyak ada orang rumahnya digusur, ya, tetapi kemudian disahkan oleh pengadilan. Itu banyak sekali. Maupun non formal, baik dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama, seperti menipu, mencuri, merampok dan lain-lain menurut bahasa orang awam, atau dengan cara istilah-istilah korupsi, kolusi, nepotisme menurut bahasa kaum pejabat dan lain-lain. Yang pertama yaitu didapatkan dengan cara yang tidak melanggar syariat Allah. Terkait hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, yang melanggar syariat, merugikan orang lain. Illa ang takuna tijaratan ang taradhim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha kasih sayang kepada kalian. Termasuk kategori halal dan baik bukan dari hasil riba. Bapak Ibu, riba halal tidak? Tidak, ya? Riba itu tidak halal. Upah zina. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan upahnya. Ya, upah perdukunan juga haram. Dan semua jenis usaha haram lainnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tentang riba sudah pernah kami bahas dalam beberapa makalah saya yang lalu. Di dalam firman-Nya yang lain, Al-Baqarah ayat 278, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi Allah haramkan riba bukan hanya yang berlipat ganda, tapi yang sedikit pun itu juga haram. Karena itu kita berandai, kapan nanti di negara kita, ya, sistem perekonomian di negara kita itu beralih
menjadi sistem ekonomi non ribawi. Yang sekarang ini agaknya sulit kita untuk keluar dari sistem yang berbau riba tadi. Tapi kita optimis. Dalam sabda Nabi pernah mengatakan, direkam oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, ya, dengan sanad sahih dari Abdullah bin Abbas, di mana Nabi mengatakan, wa innallaha idza kharrama ala qaumin syai'an kharrama alaihim thamanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka ia juga mengharamkan harga atau upahnya itu untuk dimakan. Nah, dari sini Bapak Ibu, ya, babi haram. Kalau babi dijual, ya, maka uangnya halal apa haram? Haram. Perdukunan haram. Berarti hasil perdukunan haram. Zina haram. Berarti hasil upah dari prostitusi hukumnya haram. Semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka upahnya adalah haram. Semua jenis barang yang diharamkan oleh Allah, ketika dijual, maka harganya adalah haram. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah juga melarang kita 3 jenis upah dari menjual anjing, prostitusi, dan perdukunan. Jadi Bapak Ibu, anjing itu ketika dijual upahnya haram. Nah ini, tidak boleh. Bahkan bukan hanya pekerjaan yang langsung terkait dengan perkara haram yang dilarang oleh Islam, tetapi mencakup semua perangkat dan sistem pendukung dari perkara haram. Maka apa saja perbuatan yang menjadi supporting system daripada barang yang haram, maka hukumnya adalah haram. Nah ini, contoh misalnya Bapak Ibu, kalau zina itu haram, maka yang berdosa bukan hanya wanita yang menjual, tapi juga laki-laki yang membeli. Bukan hanya mereka berdua, tetapi juga orang yang menyediakan tempat tinggal untuk disewakan buat prostitusi, itu juga haram. Termasuk barangkali yang mencuci pakaian, yang menyetrika, yang menyuplai bahan makanan, semua juga haram. Jadi Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka semua yang menjadi supporting sistemnya dari sesuatu yang haram itu, maka hukumnya sama-sama haram. Lebih jelas Bapak Ibu, kita lihat hadis Rasulullah direkam oleh Imam Muslim, di mana Nabi berbicara tentang riba. Nabi mengatakan, ya, direkam oleh Jabir bin Abdillah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Nabi telah melaknat pemakan riba. Ya, jadi orang yang meminjamkan uang lalu hasilnya dimakan, berarti itu haram. Dilaknat oleh Rasulullah. Wa mukilahu, dan pemberi makan riba, berarti orang yang meminjamkan. Wa katibahu, dan penulisnya, ya, berarti pegawainya, itu juga sama, dilaknat oleh Rasulullah. Wa syahidaihi, dan 2 orang saksinya, juga sama. Ya, kata Nabi, hum sawa, mereka itu dosanya sama. Jadi terkait dengan riba, bukan hanya yang memakan riba, yang meminjamkan riba juga haram, penulisnya juga haram, saksinya juga haram. Tegasnya semua yang terlibat dengan barang haram itu tadi riba, maka semuanya dosanya sama. Kita lihat contoh lagi terkait dengan khamar. Sebuah hadis direkam oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Targhib dari sahabat Anas bin Malik. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan.
Nabi terkait dengan khamar, Nabi melaknat 10 macam orang. Hati minuman keras, khamar pada zaman Nabi, kalau sekarang orang bilang narkoba, ya, dan lain-lain. Itu Nabi melaknat 10 macam yang terkait. Asyiroha, orang yang memeras, berarti orang yang membuat. Ya, sekarang ini yang justru sedang dicoba dilegalkan kembali oleh pemerintah. Wa mu'tasiroha, yang minta diperaskan, minta dibuatkan. Wa syaribaha, dan pengkonsumsinya, orang yang meminum. Wa hamilaha, dan distributornya. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang minta didistribusikan. Wasaqiyaha, dan yang menjual. Wabai'aha, dan yang membeli. Wa akila thamaniha, dan yang memakan dari harganya. Wa mustariyalaha, dan orang yang membeli. Wa mustarolaha, dan orang yang minta dibelikan. Ini terkait dengan khamar, 10 macam orang itu dilaknat oleh Rasulullah. Bapak Ibu, laknat kebalikan dari rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Orang kalau dikasih sayang oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah, berarti dosanya diampuni, surga didekatkan kepada kita. Kalau orang dilaknat berarti jauh dari rahmat, dekat dengan azab. Nah, itu kriteria yang pertama, yaitu dari cara mencarinya harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Kriteria yang kedua, makanan yang boleh kita makan, minuman yang boleh kita minum adalah halal zatnya, jenisnya itu halal. Pada dasarnya semua jenis makanan dan minuman yang telah disediakan oleh Allah di muka bumi adalah halal bagi manusia kecuali yang haram. Seperti kami jelaskan tadi, semua rezeki Allah itu halal kecuali yang haram. Jumlah yang halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu. Semua yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia. Cuma Bapak Ibu, ayat ini seringkali orang mengartikan itu letter luck. Apa yang terjadi? Orang mengeksploitasi kekayaan alam, ya, melebihi batas, ya, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, tanpa memperhatikan, ya, kepentingan generasi yang akan datang. Akhirnya sumber-sumber minyak dikuras habis. Ya, hutan-hutan dibabat habis, tambang-tambang dikuras habis. Untuk generasi yang akan datang mereka tidak berpikir lagi. Kerusakan alam mereka tidak berpikir lagi. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan surat Al-Jathiyah ayat 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini Allah jelaskan pada kita, yang di langit, yang di bumi tunduk demi kepentingan umat manusia.
Makanan dan minuman yang dikategorikan haram karena zatnya itu jenisnya banyak. Nah, jadi untuk menjelaskan halal zatnya, maka perlu kami jelaskan yang haram zatnya. Lah yang haram zatnya itu bermacam-macam. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Al-Maidah ayat 3, babi, darah. Nah, di babi jelas haram. Karena itu ya semua produk ya yang dicampur dengan zat-zat yang berasal dari babi, maka hukumnya haram. Kemudian darah. Darah tidak semua darah. Tapi disebutkan dalam Al-Qur'an autaman mashuha, darah yang mengalir. Jadi kalau kita sedang menyembelih sapi, menyembelih kambing, begitu kita sembelih, darah yang mengalir itulah yang haram. Darah yang melekat di badan itu tidak termasuk barang yang haram. Dan kemudian tidak semua darah itu haram, ada pengecualian. Nabi mengatakan, ya, uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai, 2 darah. Ya, wa ammal maitatani fal khut wal jarad, kata Nabi, adapun 2 bangkai yang halal adalah bangkai ikan, bangkai belalang. Kalau ikan Bapak Ibu sudah wajar kita makan ya. Tapi belalang hampir tidak ada ya. Mungkin tidak ada, nggak menjadi budaya kita. Tapi belalang jangan semua belalang, karena ada belalang itu yang beracun. Ya, masih ingat saya waktu di pesantren, ya, begitu khemah di tengah hutan, ya, masih pakai lampu petromak. Ada belalang datang, belalang hijau gede itu, ya, menghampiri kita. Saya tangkap, saya bakar di lampu, saya makan. Masya Allah, luar biasa. Jadi gatal itu dari kepala sampai ke kaki itu gatalnya luar biasa. Sampai takut saya. Nah, di badan saya terpaksa panggang lampu metromak. Luar biasa. Sampai saya mau nangis tuh ketakutan. Ya, ketika keringat keluar semua, oh ternyata racunnya menghilang. Jadi 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Wa ammat damani fal kabitu wattihal, kata Nabi, adapun 2 darah yang hal itu adalah hati dan limpah. Berikutnya, serta binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nanti kami akan jelaskan di bagian lembar belakang. Ya, mungkin orang menyembelih tidak menyebut asma Allah itu dengan sengaja, atau bisa jadi lupa menyebut asma Allah. Lupa dan sengaja itu berakibat ya yang berbeda, memiliki akibat yang berbeda. Hal demikian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, ya, daging hewan yang disembelih ya atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, ini penjelasannya luas Bapak Ibu. Cuma kita terkadang kita itu nggak sampai di situ pemikirannya. Seringkali orang itu ketika membangun gedung, ya biasanya menyembelih seekor kerbau, lalu kepalanya ditanam. Ya, Bapak Ibu, yang demikian ini sebagian ulama mengatakan itu dagingnya haram dimakan, karena disembelih untuk keyakinan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Terkait darah dikecualikan hati dan limpah. Jangan terkait dengan bangkai, ya dikecualikan ikan dan belalang seperti kami sebutkan tadi.
Direkam oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3314. Ahmad 5723 dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih. Yang kedua Bapak Ibu, selain darah, bangkai, ya, yang pertama tadi, sekarang yang kedua, makanan yang dikategorikan haram karena sifat. Jadi karena sifat. Jadi makanan apa saja yang punya sifat berikut ini, nanti semuanya menjadi haram. Sifat yang pertama, memabukkan. Bapak Ibu, memabukkan itu istilah bahasa Arab itu adalah khamar. Jadi khamar itu baik yang disuntikkan, yang dioleskan, yang ditelan, yang dihirup, dan lain-lain, semua ketika pada umumnya memabukkan, itu namanya khamar. Dalam sabda Nabi direkam oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, hadis nomor 2003, Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua atau tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan tiap-tiap khamar itu hukumnya haram. Jadi Bapak Ibu, khamar itu tidak terbatas pada zat cair. Kalau dulu bir, whisky, topi miring, topi enggak miring, topi ngelumah, topi telungkap misalnya, bukan hanya yang diminum, umum semua yang memabukkan, yang diminum, yang disuntikkan, dioleskan, ditelan, dan lain-lain, itu adalah khamar. Jadi khamar itu istilah. Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya direkam oleh Imam Turmudi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah. Nabi mengatakan, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang pada umumnya banyaknya itu memabukkan, maka sedikit pun haram. Jadi nggak ada alasan, Bu, Pak, Tat, aku cuma minum segelas kok nggak mabuk kok. Bukan. Ya, jadi semua makanan, semua minuman yang pada umumnya adalah memabukkan, banyaknya memabukkan, maka sedikit pun haram. Ini. Jadi makanya kita harus berhati-hati. Dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguli nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi khamar itu adalah upaya setan menggoda kita untuk jauh dari kebenaran. Selama seseorang itu mengkonsumsi khamar, ya, Al-Quran mengatakan tidak akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Kalau kita ingin bahagia, hendaklah kita tinggalkan. Sifat yang kedua Bapak Ibu termasuk dikategorikan haram adalah menjijikkan. Ya, itulah yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan khaba'ith, kotor, menjijikkan. Wa khurrima alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor. Jadi semua yang menurut naluri kita itu kotor, ya, menjijikkan, itu adalah haram. Yang dimaksud dengan khaba'ith adalah semua yang dianggap kotor dan menjijikkan menurut perasaan manusia secara umum. Kendati demikian, sebagian orang menganggap tidak kotor dan jijik. Termasuk binatang yang menjijikkan adalah binatang jalalah, yaitu binatang baik unta, sapi, kerbau, kambing, ayam, ya, dan lain-lain yang memakan kotoran dan benda-benda najis, maka hukumnya haram, ya, untuk dimakan. Seperti disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, nah Rasulullah SAW an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang memakan binatang jalalah dan
melarang meminum susunya. Jadi Bapak Ibu seperti ayam, seperti kambing, sapi dan lain-lain. Itu ketika memakan barang-barang yang najis, memakan barang-barang yang kotor, maka hukumnya haram. Ayam makan bangkai, haram hukumnya. Ya, dan juga binatang yang halal ketika makan bangkai yang najis itu dan kotor, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya berubah dari binatang yang halal menjadi binatang jalalah. Lah, bagaimana supaya kedudukan jalalah ini kembali kepada hukum awal? Maka hendaklah binatang itu dikurung selama beberapa hari, diberi makan makanan yang baik, bukan makan yang najis dan kotor lagi. Setelah itu kemudian kembali kepada kedudukan awal, halal, boleh disembelih. Tapi sebenarnya onta, sapi, kambing itu makanannya rumput-rumputan, dan onta makanannya kurma. Itu kan tidak termasuk jenis jalalah. Bisa jadi ya ketika tidak ada makanan ya, najis pun dimakan. Contoh ayam apa saja mau. Ya bisa jadi ayam juga memakan bangkai. Ketika kita tahu bahwa ayam makan bangkai itu namanya binatang jalalah. Bapak Ibu yang punya rawatan ternak lele misalnya, ketika dikasih bangkai, makan bangkai, maka ya lele yang hal tadi kemudian berubah menjadi binatang jalalah. Bagaimana supaya berubah dari kedudukan jalalah? Maka ditahan beberapa hari, dikasih makan yang baik, bukan najis, ya, maka dia akan kembali dari binatang jalalah kembali kepada binatang yang hal sebagaimana semula. Kalau di kampung itu ada kolam itu terus di atasnya buat WC. Ya, karena itu inilah agama menjelaskan kepada kita. Dan dengan agama ini kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ini. Para ulama sepakat bahwa hukum haramnya binatang jalalah dengan sendirinya akan menghilang bila binatang tersebut dikurung serta diberi makan yang baik-baik selama kurun waktu tertentu. Menurut mereka, unta, sapi atau kerbau dikurung selama 40 hari, kambing selama 7 hari, ayam selama 3 hari. Ini menurut penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Ayam dikurung 3 hari, ya, kambing selama 7 hari, sapi kerbau selama 40 hari. Yang ketiga Bapak Ibu termasuk binatang yang haram karena sifatnya, yaitu yang ketiga bertaring, buas dan semaknanya. Bertaring, buas dan semaknanya. Ya, jangan berdebat. Oh, di dalam Quran kan yang haram kan cuma ini, nggak ada binatang bertaring. Di hadis disebutkan Al-Quran tidak bertentangan dengan Al-Hadis. Ya, tergantung kepandaian kita di mana mendudukkan hadis ini ya terhadap Al-Quran. Bisa juga di sini ya bertaring ini bukan masuk wilayah haram, larangan haram, tetapi larangan makruh. Apakah larangan makruh harus kita makan? Tidak. Apakah memang tidak ada makan lain? Nah ini Bapak Ibu kembali kepada ayat. Allah perintahkan kita untuk makan minum dari 2 zat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Nabi mengatakan Rasulullah SAW an akli kulli dzinabin minas siba. Rasulullah melarang memakan semua binatang sibak. Apa sibak itu? Binatang yang menangkap binatang lainnya dan memakannya secara bengis seperti singa, harimau dan lain-lain. Dan juga semua burung dzul mikhlab
Apa itu? Semua burung yang memangsa dengan kuku tajamnya seperti elang, raja wali dan lain-lain. Nah, ini. Namun sebagian ulama, bahkan sahabat menganggap bahwa larangan di atas adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Hal ini dasarkan pada firman Allah surat Al-An'am ayat 145, di mana Allah membatasi yang haram ini. Sementara di dalam hadis Rasulullah melarang. Berarti ya yang haram itu hanya yang disebutkan tadi, sementara yang dilarang oleh Rasulullah bukan larang haram tapi larangan makruh. Tapi bukan berarti seperti kamu sebutkan tadi, kan makruh dimakan saja. Bapak Ibu, makruh apa maknanya makruh? Makruh itu dari kariha yakrohu karohatan, karihun makruhun, itu kiasan ilmu sorofnya. Kariha maknanya benci, nanti ketemu makruhun yang dibenci. Nah, jadi makruh itu jangan selalu diartikan dikerjakan tidak berdosa ditinggal berpahala. Jangan tidak selalu diartikan seperti itu. Rokok makruh. Nah, bukan. Makruh sendiri maknanya dibenci. Nah, ini. Jadi semestinya kita melakukan semua hal yang dicintai oleh Allah, bukan dibenci, bukan. Kemudian kriteria yang keempat, Bapak Ibu, ya, yang dikategorikan halal dan baik adalah yang haram adalah membahayakan. Semua jenis makanan, semua jenis minuman yang membahayakan hukumnya haram. Nah, contoh Bapak Ibu udah tahu kena penyakit paru-paru, masih ngerokok, boleh enggak? Boleh enggak? Nah, dulu di kampung saya, ya, masih keluarga saya juga ada bapak-bapak ngerokoknya luar biasa. Begitu kena penyakit paru-paru, baru tuh berobat, datengin dokter. Lah, dokter menyarankan, Pak, mulai sekarang rokok harus berhenti. Iya, Pak. Rokoknya dimasukkan ke sorogan. Begitu dokternya pulang, diambil lagi, diisep. Apa dia bilang? Ya, daripada saya tidak merokok, mendingan saya mati. Alhamdulillah keturutan, Pak. Jadi ya sudah muntah darah, masih ngerokok, ya sesuai dengan yang diinginkan tadi, mati. Nah, ini punya penyakit darah tinggi, ini larangannya ini. Dimakan boleh nggak, Bu, Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Semua makanan yang membahayakan pemakainya hukumnya haram. Walaupun hal jenisnya, tapi membahayakan bagi yang mengkonsumsi itu haram. Dan semua orang tidak sama. Bagi yang sehat, semua yang halal itu boleh. Tapi bagi yang sudah sakit, kalau makan barang ini menjadi berbahaya, maka hukumnya haram. Nih. Nah, jadi Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, dan janganlah kalian mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi makan halal bagi yang sehat, tapi bagi yang sakit tertentu itu bisa berbahaya, maka bisa menjadi haram. Nah, ini yaitu makanan dan minuman yang membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya, baik membahayakan fisiknya, akalnya, bahkan jiwanya, seperti makanan beracun, beralkohol, narkoba, atau makanan yang diberi pewarna, ya, atau pengawet dan zat-zat kimia yang berbahaya. Bila mengkonsumsinya dapat dipastikan membahayakan yang mengkonsumsi. Keharaman ini dasarkan pada firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Juga firman Allah surat An-Nisa ayat 29, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha
penyayang kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Allah ada sayang pada kita. Tapi kita sendiri yang membahayakan diri kita sendiri. Waktu saya masih ngisi kajian di Pamulang, ya, Pamulang 2. Jadi Bapak Ibu pada waktu itu semua jamaahnya merokok. Jadi karena jamaahnya itu bapak-bapak semua. Jadi ya itulah saya ngisi kajian sambil kebul-kebul tuh. Habis sambung, habis sambung, habis sambung. Semua ngerokok. Ya kita jelaskan kayak apa, tetap saja saya ini sejak SMP ngerokok. Ya, akhirnya pada waktu itu ada ya salah satu jamaah yang jatuh. Ya, jatuh pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit ke Fatmawati. Ya, dari Fatmawati kemudian dibawa ke RSCM. Masih nggak tahu, dikiranya jantung. Akhirnya apa? Dia diobati dengan obat penyakit jantung. Setelah dibawa ke rumah sakit Pertamina, di ronsen dari depan, dari belakang, kanan, kiri, ternyata di batang paru-parunya itu sudah luka. Dokter bilang, Pak, mulai sekarang berhenti ngerokok dan Bapak harus berobat rutin selama 8 bulan. Sebelumnya sudah saya jelaskan berkali-kali, rokok membahayakan. Nah, tapi itulah yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu, sekarang terkait dengan sembelihan ahlul kitab. Nah, ini punya kedudukan tersendiri. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hukumnya haram. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membeli ayam, membeli daging di negeri-negeri kafir, negeri Yahudi, negeri orang-orang Nasrani, boleh kita makan. Tapi kalau kita sudah nanti pergi ke tempat-tempat yang di situ non-Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka semua sembelihannya adalah haram. Terkait sembelihan ahlul kitab, Allah berfirman pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina atau tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini Allah berikan informasi kepada kita, sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kita. Yang kedua, wanita-wanita yang baik-baik dari ahlul kitab itu boleh dinikah oleh pemuda-pemuda muslim. Ya, contoh misalnya ya Pak Jamal. Itu beliau menikah dengan Ibu Jamal, itu beda agama. Mungkin juga termasuk yang lain. Sah Bapak Ibu. Walaupun di negara kita itu ada undang-undang tersendiri, ya tidak boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim, ya Yahudi atau Nasrani. Ini. Jadi kalau itu negara kita, aturan negara kita. Ini. Mengapa negara kita membuat aturan seperti itu? Karena melihat tingkat keagamaan, paham keagamaan negara kita itu seperti itu. Tingkat ketaatan agama orang-orang kita itu seperti itu, maka dibuat undang-undang, aturan yang menjadi pagar bagi pemuda-pemuda kita supaya tidak lompat pagar. Bapak Ibu, seandainya ya undang-undang Al-Quran ini ya dilegalkan menjadi undang-undang negara kita, maka betapa banyak pemuda-pemuda muslim meninggalkan agamanya demi untuk menikahi wanita Kristen atau Yahudi. Ini makanya Buya Hamka juga dalam tafsirnya, Buya Hamka memberikan syarat yang sangat ketat.
yaitu khusus bagi laki-laki muslim yang bisa membina istrinya untuk kemungkinan mau menerima agama Islam. Khusus bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya sehingga mampu anak-anaknya besok itu tidak mengikuti agama ibunya. Selain itu tidak boleh. Ini kata Buya Hamka dalam tafsirnya. Meskipun Al-Quran secara tegas menghalalkan makanan sembelihan Alkitab, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami sembelihan Ahlul Kitab. Jadi Bapak Ibu, saya paparkan pendapat para ulama terkait dengan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang pertama, Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa sembelihan Ahlul Kitab dewasa ini tidak bisa dimakan oleh umat Islam. Karena itu orang Islam yang hidup di barat haram memakan daging dan sembelihan Ahlul Kitab. Haram pula mengimpor dan menjual belikan daging dari mereka, karena mereka tidak menjaga tata cara penyembelihan yang aman menurut syariat Islam. Mereka tidak jijik memakan bangkai, darah, dan daging babi. Mereka juga tidak menyebut asma Allah saat menyembelihnya. Ini kata Abul A'la Al-Maududi. Haram sembelihan Ahlul Kitab. Ini kata beliau dengan alasan-alasan yang beliau paparkan. Pendapat yang kedua yang menghalalkan secara mutlak. Sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sembelihan Alkitab secara mutlak halal menurut zahir ayat di atas, baik menyebut asma Allah atau tidak. Selain An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i pun berpendapat yang sama. Arti Imam An-Nawawi kemudian Imam Asy-Syafi'i juga pendapat yang sama bahwa sembelihan Alkitab mutlak halal sebagaimana teks ayat di atas. Pendapat yang ketiga yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat demikian dikemukakan oleh Syekh Abdul Majid Salim yang mengatakan bahwa sungguhnya makan yang diimpor dari negeri-negeri Alkitab itu Alkitab itu halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atasnya, atau disembelih bukan sembelihan secara Islami seperti mencekik atau memukul, serta bukan daging babi, bangkai atau darah. Dari ketiga pendapat di atas, ini saya Bapak Ibu, ini saya. Agaknya pendapat kedualah yang paling mendekati kebenaran. Karena sebelum menurunkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah mengetahui seperti apa perilaku Ahlul Kitab dahulu maupun sekarang. Ini pendapat saya. Jadi Bapak Ibu boleh ikut, boleh tidak. Karena saya yang bikin makalah, saya paparkan pendapat ulama, maka saya juga berhak untuk menilai, untuk juga punya posisi di mana pendapat saya. Bapak Ibu boleh ikut dan boleh tidak. Jadi Allah Maha tahu seperti apa orang Yahudi, seperti apa orang Nasrani dahulu maupun yang akan datang. Seringkali ketika menjelaskan ayat ini saya dibantah, Bu Pak. Enggak bisa sembelihan Yahudi Nasrani itu halal, enggak bisa. Itu Yahudi yang dulu, itu Nasrani yang dulu, sekarang tidak. Ya bukan. Allah sudah jelaskan penyimpangan Yahudi dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan penyimpangan Nasrani dalam Al-Quran. Berarti Yahudi Nasrani sejak dulu sampai sekarang itu sudah melakukan penyimpangan. Untuk itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam kitab mereka. Adapun terkait dengan bacaan basmalah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa membaca basmalah bukan syarat sahnya penyembelihan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan halalnya sembelihan itu syaratnya bukan basmalah, tidak. Nah ini pendapat demikian dikuatkan, diperkuat oleh sebuah hadis Nabi. Berikut ini, An Aisyah ummil mukminin qala,
dari Ibu Aisyah, ibunya orang-orang mukmin, ya, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tuna bilahmin la nadri dzikra Rasulullahi alaihi amla." Ada kaum yang datang kepada kami bawa daging dan kami tidak tahu apakah menyembelihnya disebutkan nama Allah atau tidak. Qala, Nabi mengatakan, "Sammu antum wa kulu wa kanu khatitha'atin bil kufri." Kata Nabi, "Sammu antum wa kulu." Sebutlah nama Allah kemudian makanlah. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi orang itu ketika menyembelih lupa menyebut asma Allah. Ini. Lah bagaimana caranya? Ketika kita mau makan, sebutlah nama Allah. Ada di dalam keterangan yang lain, ya, Nabi mengatakan umat Islam itu sudah dicukupi dengan namanya sendiri, sehingga tidak menyebut asma Allah. Tentu saja tetap kita ya berpedoman kepada syariat bahwa Al-Quran menyebutkan supaya ketika kita menyembelih menyebut asma Allah. Itu dalam makalah saya tentang bagaimana berkorban sudah saya kupas berkali-kali. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Pendapat yang kedua itu agak menyesatkan sebenarnya. Pendapat yang kedua agak menyesatkan. Karena di sini pendapat yang kedua itulah yang mendekati kebenaran. Padahal itu nggak cocok. Pendapat yang kedua justru dasarnya adalah teks Al-Quran. Ada teksnya ada. Allah mengatakan halal bagi kita wanita yang baik-baik dari kitab. Allah juga mengatakan halal bagi kita sembelian ahlul kitab. Itu dasarnya adalah Al-Quran, bukan pendapat. Lah pendapat yang kedua hanya mengikuti Al-Quran saja. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya sembelihan ahlul kitab selain sembelihan orang Muslim. Jadi sembelihan orang Hindu, orang Konghucu, orang Buddha dan lain-lain, boleh tidak? Tidak boleh. Yang dibolehkan oleh Allah hanya selain sembelihan orang Islam adalah sembelihan ahlul kitab. Tapi kan yang ahlul kitab itu setelah masuknya Islam kan dipertanyakan sekarang apakah masih ada? Itu kan ya, sama seperti yang pernah bertanya kepada saya. Tat, itu kan dulu, Alkitab dulu, bukan sekarang. Kata siapa? Namanya Ahlul Kitab itu, dulu ya Alkitab, sekarang Ahlul Kitab. Ya, dulu kan orang taat beragama, orang Hindu taat, orang Yahudi, orang kita. Kata siapa? Penyimpangan dalam Hindu, dalam Kristen, penyimpangan di dalam Yahudi sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Karena penyimpangan itulah Rasulullah itu diutus untuk meluruskan penyimpangan itu. Jadi yang berargumentasi bahwa itu zaman dulu, Alkitab zaman dulu, sekarang tidak, itu hanya argumentasi, dasarnya tidak ada. Tapi teks Al-Quran mengatakan ya dibolehkan kita menikahi wanita Ahlul Kitab yang baik-baik dan memakan sembelihan mereka. Ini itu teks Al-Quran. Adapun beberapa negara termasuk negara kita yang membatasi. Nah, mestinya kalau membatasi menikah dengan wanita Ahlul Kitab mesti sama juga membatasi sembelihan Ahlul Kitab. Adilnya begitu. Tapi ini kan tidak. Jadi yang menikah Ahlul Kitab dibatasi, tapi sembelihannya tidak. Ini yang jelas Al-Quran menjustifikasi kita, ya, pemuda Muslim menikahi wanita-wanita yang baik-baik dari Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, juga memakan sembelihan mereka. Tapi jangan dibalik, Bu, Pak. Jangan dibalik. Perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab. Jangan dibalik. Nah ini, yang dibalik itu sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah. Ketika
Ya, ketika orang-orang Muslim hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu turunlah ayat, Nabi disuruh menguji wanita-wanita itu. Ya, ketika mereka orang mukmin, ya, maka boleh dinikahi. Ketika mereka orang kafir, maka tidak boleh dinikah. Nah, ini. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Berikutnya, hikmah mencari dan memakan dan minuman yang halal dan baik. Ini hikmahnya. Kita memakan, kita mencarinya, itu ada hikmahnya. Yang pertama, memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya perintahkan kita untuk mencari, untuk memakan makanan dan minuman yang baik dan halal. Yang kedua, tidak ada makanan yang lebih baik untuk dimakan oleh seseorang dan keluarganya kecuali makanan yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri secara halal. Jadi Bapak Ibu, makan yang terbaik adalah hasil usaha kita sendiri. Ya, hasil keringat kita sendiri. Nabi mengatakan, ma'akal ahadun ta'aman qattu khairan. Ya, tak seorang pun memakan makanan yang lebih baik min ayakula min amaliyatihi. Ya, selain dari seseorang yang memakan dari hasil jerih payahnya. Wa inna nabiyallah Dawud kana yakulu min amaliyatihi. Adalah Nabi Allah Dawud, beliau memakan dari hasil jerih payahnya. Yang kedua, terkabulnya ibadah dan doa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita makan yang halal, minumannya halal, pakaiannya baik, ya, berakibat apa? Ibadah kita, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, apa konteksnya dengan haram, makan yang haram? Bapak Ibu, makanan dan minuman yang haram, ketika kita minum, jadi darah, jadi daging, haram. Kita belikan pakaiannya haram. Padahal Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Nabi juga mengatakan, ya, la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Menjadi salah satu syarat diterimanya doa dan ibadah dilakukannya adalah memakan dan minuman yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah, sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya Allah maha baik, maka dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan rasul-rasulnya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Kemudian beliau melanjutkan membaca ayat, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Lalu beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan kulitnya penuh dengan debu, yang berdoa seraya mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Tuhan, ya Tuhan, kata Nabi. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dari barang yang haram, maka bagaimana doanya dikabulkan? Ini gambaran Bapak Ibu. Ya, ketika kita makan yang tidak halal, pakaian juga kita dari hasil yang tidak halal, berarti ibadah kita, berarti doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu dalam bidang makanan, minuman, pakaian, hendaklah kita hati-hati mencari yang baik-baik. Yang keempat, kehati-hatian dalam mencari nafkah agar tidak terjatuh ke dalam hal yang haram, berarti menjaga kebersihan agama dan kehormatan diri. Bapak Ibu, Nabi mengatakan halal bayinun wal haram bayinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas.
wa bainahuma musyabbahat. Tapi di antara keduanya ini ada yang remeng-remeng, tidak jelas apakah halal, apakah haram. Itu Bapak Ibu, makanya kita harus selalu yang namanya curiga itu harus selalu. Ya, misalnya kita beli ayam, kita beli apa, pernah nggak kita berpikir bagaimana cara menyembelihnya? Bagaimana kita berpikir apakah ini sembelihan orang Muslim, orang Yahudi, apakah orang Kristen atau orang Hindu? Hampir tidak kita pernah bertanya. Misalnya kita pergi ke Bali, kita di sana yang kita jauhi hanya makan babi. Tapi pernah nggak kita berpikir ayam? Siapa yang menyembelih? Kalau yang menyembelih adalah orang non Muslim, ya bukan orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi selain mereka, haram enggak? Haram. Nih, dalam bidang makanan, hendaklah kita selalu berhati-hati, ini penting. Ini. La ya'lamuha katsirun minan nas. Di mana yang remang-remang, ini banyak yang tidak diketahui oleh umat manusia. Faman taqa asy-syubhat istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri, ya, takut menjauhi dari yang remeng-remeng itu, berarti dia menjaga kesucian agama dan kesucian kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat qara'in yar'a khol khima. Barang siapa yang terjatuh ke dalam hal yang syubhat, Nabi mengatakan seperti ibroh ka, ya, permisalannya adalah seperti orang yang menggembala binatang di sekitar daerah larangan. Yushiqu aywaqi'ahu, yang hampir-hampir terjatuh ke dalam larangan itu. Ala wa inna likulli malakin khimah. Ingatlah bahwa setiap kekuasaan itu ada wilayah larangan. Wa inna khimallahi fi ardihi maharimuhu. Ingatlah bahwa sesungguhnya wilayah larangan Allah itu di bumi ini adalah semua hal yang diharamkannya. Yang kelima Bapak Ibu, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti sesuatu yang membawa dampak positif bagi hidup manusia. Sebaliknya, apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, pasti sesuatu itu akan membawa dampak negatif bagi hidup manusia. Jadi Bapak Ibu, ya, semua diperintahkan oleh Allah, perintah ibadah, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, puasa, sholat, haji, dan perintah sedekah, itu semua membawa manfaat bagi manusia. Berbakti pada orang tua, berbaik pada tangga, dan lain-lain. Sebaliknya semua yang dilarang oleh Allah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, semua berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, asyari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatan wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan atau kebaikannya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan atau keburukannya lebih dominan. Jadi Bapak Ibu, misalnya hal keduniaan, tidak semua haram, tidak. Jadi yang lebih banyak kemaslahatannya itu boleh. Dan semua hal yang lebih banyak mafsadatannya itu tidak boleh. Nah, ini masalah keduniaan. Jadi semua hal yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Yang dilarang itu pasti buruk. Yang keenam, terhindar dari siksa api neraka. Hal ini karena manusia adalah ciptaan Allah yang terdiri dari jutaan sel. Sel-sel itu terbentuk dari saripati makanan yang dikonsumsinya setiap hari. Bila makanan yang dikonsumsinya halal dan baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi seluruh tubuh, baik jasmani, rohani, akal, dan jiwa.
Sebaliknya bila makan yang dan minuman yang dikonsumsi haram akan menghasilkan sel-sel tubuh yang tidak baik dan akan berpengaruh negatif pada perilaku kehidupan seseorang. Bahkan sel-sel yang tidak baik inilah yang akan dibakar besok kelak di neraka. Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga man nabata lahmuhu min suhtin, orang yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram." Ini annaru aula bihi, nerakalah lebih layak baginya. Nah, jadi penting Bapak Ibu, anak-anak kita, ya diri kita, anak-anak kita beri makanan, kita beri asupan, minuman dari barang yang halal. Ini barang yang halal pasti berdampak positif dunia kita, akhirat kita. Semua barang yang haram, minuman, makan yang kita konsumsi akan berdampak negatif dunia akhirat. Itulah Bapak Ibu terkait dengan makalah atau kajian kita pada pagi ini tentang makanan, minuman yang halal menurut kriteria agama Islam. Mungkin dari sini ada yang perlu kita perjelas, kami persilakan. Nggih, monggo Bu. Saya dulu pernah dapat tausiah taklim di mana saya menerangkan tentang makanan halal dan haram. Itu saya nggak pernah diterangkan bahwa kata itu termasuk barang yang haram. Mungkin Bapak ini Ustaz memasukkan di sini termasuk barang yang disajikan atau barang yang dijual halal atau barang yang dimakan dan yang itu dua barang itu yang dijual. Saya dulu pernah diterangkan itu gitu. Menurut Ustaz terus tentang alur kitab itu sampai sekarang dari dulu sekarang pokoknya menganut budaya agama Islam kan. Ya saya kadang kalau di pasar itu memang mikir Pak, kalau beli sesuatu itu kalau masih ada yang itu kenapa beli ya? Dan memang di pasar itu ada gitu kalau saya ada itu orangnya orang dulu. Memang barangnya bagus tapi akan lebih baik kalau beli yang itu aja yang katanya. Ya, kata dalam bahasa Arabnya namanya dhifda. Dhifda. Ya, kata. Apa tuh? Kata ya. Dhifda apa? Oh, dhifda itu biawak ya, biawak. Kata. Hidup di dua alam itu tidak pernah disebutkan Nabi dalam hadis. Itu adalah pendapat ulama. Ya, jadi kata itu tidak termasuk yang haram. Najis kembali kepada naluri masing-masing orang. Kalau naluri seseorang, kata itu menjijikkan, yo jangan dimakan. Tapi kalau bagi orang lain, kata tidak menjijikkan, ya boleh dimakan. Bapak Ibu, contoh misalnya, di kelompok sebelah, waktu saya ngajar di pesantren teknologi Muhammadiyah di Gresik, di sana kata tidak dibudidayakan, tetapi kepiting dibudidayakan. Di tempat itu jangan sampai berani mengatakan kata itu halal. Mereka akan beringas. Tapi di tempat itu jangan sampai mengatakan kepiting itu haram. Karena dibudidayakan. Sebaliknya di Gresik, di Jombang, rumahnya istri saya itu, Jombang Jawa Timur. Di sana kepiting itu enggak dibudidayakan. Tapi kata dimakan oleh orang. Jadi punya pendapat yang berbeda. Walaupun orangnya pahamnya sama, tempatnya berbeda, itu menjadi berbeda juga.
Intinya apa? Mereka bilang kepiting haram, kepiting halal, kata haram, kata halal, tergantung mereka sedang mengkonsumsi atau tidak, membudidayakan atau tidak. Yang jelas kata, ya, termasuk biawak, termasuk kepiting yang dikatakan hidup di dua alam itu hanya pendapat ulama. Jijik atau tidak, kembalikan kepada naluri masing-masing orang. Biawak atau tidak, ketika jijik, ya jangan dimakan. Ya, sahabat Umar saja pernah mengatakan, ya itu tidak ada di negara kami. Kalau di negara kami ada, samakan. Untuk Umar bin Khattab. Nah ini, berarti biawak juga boleh. Tetapi apakah tidak ada makanan lain? Harus memakan biawak, harus memakan katak dan lain. Ikan masih banyak, daging masih banyak. Jadi bukan berarti boleh makruh semua disantap, tidak. Ingat kriteria makan dalam Islam itu, yang pertama halal, yang kedua thayyib. Kemudian terkait apa tadi yang kedua? Ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu adalah orang yang diberi kitab. Itu julukan yang Allah berikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Selain kedua itu tidak sebut ahlul kitab. Ahlul kitab itu hanya terbatas pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ahlul kitab dulu dengan sekarang itu sama, julukannya ahlul kitab. Nah ini, meskipun mereka menyebut itu bukan ahlul kitab, Nasrani atau Kristiani atau Yahudi. Nah ini, ahlul kitab perempuannya boleh kita nikahi, tapi perempuan kita tidak boleh dinikahi ahlul kitab. Jangan dibalik. Itu yang dicoba dibalik, kemudian dilegalkan di negara kita, ya diupayakan oleh guru besar UIN, ya siapa namanya itu, dengan Ula Absara Abdallah yang membuat fikih lintas agama, ya. Tapi kemudian ditolak oleh MUI pada waktu itu. Jadi masih bisa kita cari di toko-toko buku fikih lintas agama. Dalam fikih itu dikatakan bahwa boleh laki-laki Kristen menikahi wanita muslimah. Nah ini, kita tidak berpegang pada Al-Quran. Yang lain Bu Pak ada lagi? Ya silakan Pak. Tidak usah. Ini kan banyak yang tadi Ustaz bilang mengatakan ada korupsi nepotisme dengan cara yang tidak halal. Tapi mereka tidak memutuskan dengan cara misalnya ridho, makan yatim dan sebagainya. Apakah semacam itu bisa dikategorikan halal atau haram atau bagaimana? Cara memutuskannya begini. Misalnya punya biro ya, biro. Biro sekarang itu termasuk pekerjaan. Jadi memberikan pelayanan. Walaupun jenisnya adalah ibadah, tapi di situ melalui biro. Tentu orang membuat biro itu ya bukan hanya untuk kemaslahatan saja, tapi ada nilai bisnis di situ. Nggak jadi masalah. Biasanya bisa koruptor. Oh, koruptor dibuat umroh. Tetap aja. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Innallaha la yaqbalu illa thayyib. Allah itu indah, hanya menyukai yang indah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dulu terkenal para pejabat itu dengan open house. Ketika Ramadan open house. Jadi sebulan penuh mereka open house. Padahal si pejabat itu terkenal orang yang korupsi. Ya, jadi Bapak Ibu, hasil korupsi dipakai nyumbang masjid sah, tetapi tidak diterima oleh Allah. Hasil korupsi dipakai haji sah, tetapi tidak diterima oleh Allah.
sahnya ibadah haji ketika pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Tetapi nilai ibadahnya tidak ada, nol. Karena apa? Hasil yang dipakai untuk ibadah itu diambil dari harta yang haram. Sholat, ya misalnya pakai pakaian hasil korupsi, sholatnya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Pakaiannya dicari dari cara yang haram. Nah ini, hasil korupsi dipakai nyumbang masjid, sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Boleh, tapi nggak ada pahalanya. Innallaha la thayyibun la yaqbulu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini hadis sahnya ibadah manakala memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi diterima atau tidak itu faktor lain. Jadi kan ada contohnya Joni Indo itu kan merampok. Ya. Tapi mereka sebagai hartanya itu dipakai pada orang yang tidak mampu atau apapun juga. Jadi sebagai diterima tapi dia merampok pada orang Cina. Ya. Jadi menyumbang orang yang tidak mampu itu benar, tapi caranya tidak benar. Nah, jadi Bapak Ibu menyumbangnya benar, sah menyumbangnya. Ya, jadi dia cuma mendapatkan kemaslahatan dunia, tidak mendapatkan kemaslahatan akhirat. Koruptor, uangnya dipakai nyumbang masjid, maslahat dunia dapat, tapi maslahat akhirat tidak dapat. Cobalah Bapak Ibu mengaji ke sini, ya. Hari ini Bapak Ibu datang ke sini. Hanya satu saja niatnya Bapak Ibu, bukan niat ikhlas, niat terpaksa. Ngajinya bagus, tapi Bapak Ibu tidak mendapatkan pahala. Contoh misalnya, wah, minggu kemarin sudah nggak ke sana. Ya minggu belakangnya sudah nggak ke sana, sudah tiga minggu nggak ngaji, nggak enak sama teman. Akhirnya Bapak Ibu datang ke sini untuk mengaji, dapat pahala tidak? Tidak. Niatnya ke sini ini terpaksa karena nggak enak sama teman. Semua perbuatan kita hendaklah kita niati dengan ikhlas lillahi ta'ala, li ajrillah, untuk memperoleh pahala dari Allah, li ridallah, bukan li ridon nas atau li ajrin nas. Tapi kalau dibalas dengan taubat kan dia udah merampok ini terus. Ketika orang merampok lalu dia bertobat, satu di antaranya syaratnya hendaklah mengembalikan yang diambil kepada orang yang diambil hartanya tadi. Makanya para ulama mengatakan tobat itu ada beberapa syarat, termasuk di antaranya mengembalikan hak orang lain yang pernah diambil. Cukup Bapak Ibu ya. Nah, itulah bahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada Pak Ustadz. Terima kasih pada Pak Ustadz Sunarto yang telah mengisi kajian kita pada hari ini, yang tadi menyangkut tentang makanan halal dan haram, ya, yang didasarkan tadi dengan firman Allah. Bapak Ibu sekalian, kemudian ditutup juga tadi
apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, segala sesuatu amalan yang kita lakukan itu harus didasarkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ini kuncinya ini. Ngaji harus tulus dan ikhlas. Kemudian tadi juga keikhlasan itu tidak cukup di situ aja, juga harus diiringi dengan cara-caranya yang pas, yang baik dan tepat. Nah itu tadi ada disebutkan orang yang korupsi, orang yang maling 1 miliar, kemudian infak 200 juta. Oh itu kan lunas karena 200 juta kali 700 kan begitu. Itu akal-akalan itu. Jadi namanya yang baik itu harus dari yang bersih. Gak bisa daging babi itu dengan dibersihkan dengan apapun tetap aja dia haram. Itu juga uang korupsi itu dibersihkan pakai apapun tetap dia haram. Kalau bertobat serahkan lagi, ngaku gitu ya. Oh korupsi uangnya habis, kita tobat serahkan ke negara tuh mau digantung, mau di apa silahkan. Benar itu yang tobatnya begitu dan berniat untuk berbuat baik. Jadi ini kajian kita pada hari ini sangat luar biasa tentang fikih, yaitu makanan halal dan makanan haram. Mudah-mudahan agar doa kita diterima oleh Allah, kita memakan makanan yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun dari segi mendapatkannya. Terakhir, mungkin Bapak Ibu sekalian udah baca WA yang selalu disebar oleh Pak Sigit bahwa kita ada butuh untuk apa? Untuk di belakang itu ada apa namanya jendela belakang. Itu harganya juga udah disebutkan bagi Bapak Ibu sekalian agar ini tidak diborong aja oleh yang punya banyak duit, biar kita semua juga ikut membagikan bahagiannya. Silahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya tadi di list itu kita lihat ada yang 500, ada yang 1 jendela, tetapi tidak juga tertutup kemungkinan bagi kita. Mungkin ada yang 100.000, 50.000, karena ini semuanya adalah amal untuk kita semua, dan kita berbuat itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau nanti di luar kemampuan kita bisa, karena memang semua kita berbeda. Oleh karena itu